Kita akan membahas sebuah PT bersama mencapai puncak TBK atau yang memiliki ticker code baik. Emiten ini akan segera melantai di bursa melalui skema Initial Public Offering atau IPO pada 15 Februari 2024. Pelaksanaan IPO dari pemilik franchise ayam goreng Longso ini akan menghasilkan dana yang relatif kecil sehingga sahamnya akan cenderung memiliki risiko likuiditas yang seret. Ya, langsung saja kita saksikan bagaimana sih prospek dan juga penawaran dari IPO baik. Nah, kalau kita lihat saham yang akan diterbitkan sebesar 225 juta saham, kemudian nilai nominal saham sebesar Rp50 per sahamnya. Persentase saham terhadap nilai emisinya sebesar 20% dan juga modal ditempatkan akan berkisar memiliki harga Rp268 hingga Rp278 per sahamnya. Kemudian jumlah nilai penawaran umum perdana saham nantinya akan sebesar Rp62,55 miliar dan juga secara jumlah waran seri satunya emiten ini akan menerbitkan sebanyak 225 juta waran atau setara dengan 25%. Kemudian harga penebusan dari pelaksanaan waran seri 1 ini akan sebesar Rp400 per saham dan juga nilai hasil pelaksanaan waran sebanyak-banyaknya akan menghasilkan sebesar Rp90 miliar. Kemudian perusahaan berencana menawarkan hingga 225 juta saham biasa baru yang mewakili 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan harga berkisar 268 hingga 270 per saham, total nilai IPO ini mencapai sekitar 62,55 miliar. Bersamaan dengan IPO, perusahaan juga akan menerbitkan 225 juta saham waran seri 1 atau setara dengan 25% dari total jumlah waran yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap pemegang saham IPO akan menerima satu waran seri 1 yang memberikan hak kepada mereka untuk membeli satu tambahan dengan harga Rp400 per warannya. Waran tersebut juga dapat dilaksanakan pada 18 bulan setelah pencatatan di bursa hingga 1 hari kerja sebelum tahun kedua pencatatan. Sebagai informasi, PT MNC Sekuritas telah ditunjuk sebagai penjamin emisi untuk IPO dari Baik. Ya, kita akan lihat bagaimana penggunaan dana sebesar 62,5 miliar ini untuk IPO dari Baik atau pengembangan usaha ke depannya. Selengkapnya di slide selanjutnya. Nah, kita lihat sebesar 3,48% akan digunakan untuk peningkatan operasional termasuk dari penggunaan untuk operasionalnya dan juga kemudian emiten ini juga akan mengoptimalkan proses distribusi yang mana produk dan bahan baku. Kemudian dari jumlah tersebut 44% akan digunakan untuk akuisisi mesin cold storage berkapasitas 20 ton dan 1 unit mesin air blast kompresor two stage. Kemudian 56% untuk pembelian kendaraan operasional termasuk 1 truk Traga, 1 Suzuki Carry, 5 kendaraan roda 2, dan 1 unit mobil karoseri pendingin. Kemudian kita lihat 10,16% akan digunakan untuk perpanjangan sewa, yang mana perusahaan berencana memperpanjang sewa untuk 18 outlet yang sudah ada untuk mendukung dari ekspansi bisnis hasil dari IPO ini. Kemudian kita lihat juga 22,54% akan digunakan untuk renovasi, termasuk renovasi outlet, gudang, kantor, serta implementasi sistem otomasi untuk mendukung penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Kemudian kita lihat 63,82% atau kontribusi terbesar akan digunakan untuk pengeluaran operasional, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pengembangan produk, pemasaran, dan juga untuk branding dari produk-produk yang akan dikembangkan oleh Baik. Ya, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kinerja finansial dari IPO Baik ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau seperti yang kita lihat, kita saksikan dari prospektus sepanjang Januari sampai Juli 2023, emiten Baik ini mencatatkan laba bersih sebesar 8,7 miliar atau naik tipis 1,8% secara tahunan year on year atau YoY. Nah, laba bersih 2023 yang disetahunkan akan menghasilkan laba sebesar 15,202 miliar rupiah atau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laba bersih pada 2022. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa saham Baik telah mengalami perlambatan pertumbuhan.
Persoalan ini juga terlihat dari tingkat penambahan gerai yang tidak signifikan, sehingga faktor pertumbuhan perseroan menjadi terbatas. Kalau kita lihat lebih dalam, pertumbuhan ini juga didorong oleh segmen gerai yang mengalami pertumbuhan signifikan. Nah, kalau kita lihat segmen gerai ini menunjukkan laba bersih pada 2023 mencapai 10,25 miliar. Kemudian pada 2020 sebesar 3,63 miliar, 2021 4,22, 2022 9,27, dan 7 bulan pertama 2022 8,92, meningkat pada 7 bulan 2023 menjadi 10,25. Nah, namun yang menjadi pemberat dari laba bersih keseluruhan dari Baik ini berasal dari penjualan bahan baku. Kalau kita lihat laba bersih bahan baku ini, laba bersih dari bahan baku hanya mencapai malah mencatatkan kerugian, bahkan kerugiannya cukup tebal hingga rugi 1,87 miliar. Kerugian ini juga lebih besar kalau dibandingkan pada periode 7 bulan pertama 2022 yang mengalami kerugian 733,83 juta. Sehingga penurunan dari peningkatan kerugian dari segmen bahan baku ini memang sudah ditunjukkan diimbangi oleh kenaikan dari laba bersih segmen gerai. Namun kalau kita lihat dari segmen gerai ini sendiri sudah menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan, sehingga ini akan cukup mengancam kedepannya dari kinerja untuk emiten Baik sendiri kedepannya, mengingat bahwa pertumbuhan dari jumlah gerai atau penambahan dari jumlah gerai itu menunjukkan adanya perlambatan. Nah, kita akan membahas lebih detail terkait dengan penambahan gerai ini lebih lengkapnya di slide selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa PT Bersama mencapai puncak TBK setelah aktif dalam pengelolaan restoran secara langsung dan melalui anak perusahaan seperti kemitraan, restoran, dan perdagangan makanan beku dan juga sembako. Nah, perusahaan dan anak perusahaannya saat ini mengoperasikan 64 outlet di seluruh Indonesia dengan rencana ekspansi lebih lanjut, sehingga merek utama perusahaan adalah ayam goreng Longso yang telah beroperasi sejak tahun 2013, dan juga geprek Kak Ros yang memiliki merek dan dimiliki oleh anak perusahaan ini yang didirikan pada tahun 2017. Sehingga fokus pada penjualan ayam geprek Kak Ros itu akan berfokus pada segmen ayam dan juga bebek. Nah, kalau kita lihat dari penjualan ini dan juga dari jumlah gerai, kita saksikan bahwa tren kenaikan itu terjadi pada periode 2020 ke 2021. Dari 48, 54, 54, 54. Nah, 2020-2021 ini memang menunjukkan adanya kenaikan. Namun pada 2021 hingga 2023 kita saksikan bahwa memang jumlah gerai ini menunjukkan nilai yang tetap atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Sehingga inilah yang juga menjadi faktor kenaikan pada tahun 2022 ini tidak menjadi sustain, karena kenaikan jumlah gerai ini tidak mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari sisi entitas anak, atau yang mungkin kita lihatnya lebih detail, entitas anak ini mewakili dari cabang untuk ayam geprek Kak Ros. Kita lihat bahwa jumlah gerai ini juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 12, kemudian mengalami penurunan menjadi 11, dan konsisten berada dengan jumlah 10. Artinya memang terdapat pertumbuhan secara laba bersih khususnya untuk segmen gerai. Namun dengan adanya penurunan dari jumlah gerai ini akan menjadi sentimen negatif, yang mana apabila perusahaan tidak dapat meningkatkan jumlah gerainya lagi ke depannya, artinya emiten Baik ini ke depannya akan berpotensi mengalami laba bersih yang cukup stagnan, sehingga jumlah penggunaan dana IPO yang sebelumnya sudah dijelaskan apabila tidak digunakan dengan baik, artinya ini akan menjadi resiko yang cukup signifikan untuk emiten Baik ke depannya. Nah, kita akan membahas terkait dengan risiko-risiko bisnis dari Baik di slide selanjutnya. Nah, kita lihat terdapat beberapa risiko dari IPO Baik ini. Yang pertama, kita lihat bahwa risiko persaingan usaha. Risiko persaingan usaha ini memiliki sifat yang kompetitif dari industri makanan dan minuman di Indonesia. Sehingga ini menjadi tantangan, mengingat terdapat beberapa franchise seperti geprek Bensu, geprek Pangeran, dan juga mungkin ayam Wong Solo yang sudah terkenal dan juga sudah berkembang
beberapa tahun sebelumnya. Kemudian terdapat juga risiko kualitas produk dan layanan, sehingga IPO dari Baik ini harus menjaga kualitas yang konsisten dalam produk dan layanan, sehingga hal ini dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan, sehingga dapat konsistensi rasa yang diberikan oleh produk-produk franchise tentunya ini akan dapat membuat pelanggan menjadi lebih loyal terhadap produk-produk Baik. Kemudian kita perlu perhatikan juga dari risiko distribusi dan juga logistik, yang mana jaringan distribusi yang efisien dapat menjadi faktor yang krusial untuk penjualan produk yang sukses, mengingat bisnis franchise memerlukan jaringan distribusi dan juga logistik yang baik. Kemudian terdapat juga risiko dari adanya pandemi dan penyakit menular. Dampak pandemi seperti yang terjadi pada krisis COVID-19 dapat mempengaruhi aktivitas operasional, termasuk juga rantai pasokan, dan juga itu akan berdampak pada kinerja keuangan perseroan. Kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa terdapat risiko dari perubahan teknologi. Ketergantungan perusahaan pada teknologi dan juga faktor-faktor pengembangan teknologi ini dapat mengganggu dari kinerja keuangan, sehingga dapat menjadi risiko apabila perusahaan tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kemudian terdapat juga risiko investasi atau aksi korporasi, sehingga rencana ekspansi melibatkan investasi dari dana apabila perusahaan ini telah menetapkan nilai dari investasinya, kemudian investasi itu tidak mengalami sesuai rencana atau nilai investasi itu mengalami kegagalan, ini dapat menjadi berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kita juga perlu perhatikan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kegagalan perusahaan dalam mematuhi regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang juga akan berdampak pada kinerja finansial perseroan. Kemudian risiko usaha selanjutnya yaitu risiko kelangkaan sumber daya manusia. Rencana ekspansi yang cukup besar dapat menjadi tantangan karena kurangnya sumber daya manusia, khususnya di wilayah-wilayah baru, mengingat bahwa Baik juga akan melakukan ekspansi untuk mengembangkan gerai-gerainya di wilayah yang baru. Kemudian kita juga perlu memperhatikan juga risiko dari kelangkaan bahan baku. Hal ini juga sangat bergantung pada bahan baku yang mudah didapat, sehingga ini dapat mengalami kendala seperti yang terjadi pada COVID-19, mengakibatkan rantai pasokan dari produk-produk emiten Baik ini mengalami kesulitan dari segi rantai pasoknya. Kemudian kita juga perlu perhatikan risiko terkait dengan tidak diperpanjangnya masa sewa outlet, sehingga ketergantungan pada sewa outlet membawa risiko jika masa sewa tidak diperpanjang, sehingga hal ini dapat menyebabkan tergerusnya pendapatan perseroan, mengingat faktor dari pertumbuhan gerai ini merupakan penggerak dari kinerja penjualan hingga bottom line-nya tentunya, yaitu laba bersih dari IPO Baik ini. Kemudian masih layakkah untuk berinvestasi pada emiten ini? Nah, seperti yang kita tahu, PT Bersama mencapai puncak TBK atau yang memiliki ticker code Baik akan melakukan IPO dengan dana perolehan yang cukup kecil, hanya sebesar maksimal 62,55 miliar rupiah. Hal ini menjadikan likuiditas dari saham perseroan, khususnya ketika melantai di bursa, akan cukup tipis, sehingga akan cukup beresiko bagi investor. Selain itu, perseroan juga mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada tahun ini diiringi dengan jumlah tambahan outlet yang juga tidak seberapa besar. Hal ini menjadikan IPO dari Baik menjadi kurang menarik dengan terbatasnya pertumbuhan ke depan, sekaligus valuasi IPO yang erat dikaitannya dengan dijual dengan harga premium. Sehingga investor perlu mempertimbangkan risiko-risiko akan ancaman atau sebelum berpartisipasi dalam IPO PT Bersama mencapai puncak TBK, sehingga perusahaan meskipun tetap optimis terkait dengan prospek pertumbuhannya ke depan, namun investor perlu menyadari ketidakpastian dan juga tantangan yang melekat menjadikan pembelian IPO ini cukup berisiko. Ya, demikian pemaparan dari saya. Disclaimer on.